Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hikmah Salwa dengan NIM PO7124 1240145. Dosen pengampu Ibu Yoza Pendriani, SPD, MSI. Di sini saya akan membuat video presentasi untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Fisika Kesehatan dalam Praktik Kebidanan. Baik, yang pertama kita akan membahas besaran. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan nilai atau harga. Menurut Soejoto dan Sustini tahun 1993, besaran adalah sifat fisika yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Besaran dapat dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Yang pertama ada besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang telah ditetapkan terlebih dahulu, tidak diturunkan dari besaran lain dan satuannya telah ditetapkan secara internasional. Lambang dan satuan yang dimiliki besaran di atas merupakan ciri khas dari besaran pokok tersebut. Secara garis besar, besaran pokok dapat dilihat pada tabel di samping ya. Besaran pokok jumlah zat, lambangnya N, satuannya mol, dan sampai seterusnya sampai ke bawah. Panjang, lambangnya L, satuannya meter. Yang kedua ada besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Beberapa besaran turunan disajikan dalam tabel di samping. Besaran turunan luas rumusnya panjang kali lebar, satuannya meter persegi sampai ke bawah dan seterusnya ya. Lanjut ada satuan. Satuan adalah cara pengungkapan suatu ukuran benda dengan menggunakan bilangan. Menurut Giancoli 2014, satuan adalah standar untuk mengukur besaran fisika. Satuan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu satuan pokok dan satuan turunan. Satuan pokok adalah satuan yang ditetapkan sebagai standar internasional. Kemudian ada pengukuran. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan besaran dengan satuan atau suatu cara untuk mengetahui besarnya suatu besaran dengan menggunakan satuannya. Menurut Taylor 2019, pengukuran adalah proses untuk menentukan nilai suatu besaran fisika dengan menggunakan alat ukur yang sesuai. Kita dapat melihat contohnya pada video berikut ya. Ini kita akan membahas beberapa macam pengukuran sesuai dengan besaran yang diukur. Di antaranya adalah pengukuran panjang, pengukuran massa, pengukuran waktu, pengukuran volume. Pertama, kita akan membahas pengukuran panjang. Panjang adalah besaran fisika yang menunjukkan jarak antara dua titik. Panjang suatu benda dapat diukur dengan menggunakan mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Selanjutnya, pengukuran massa. Massa adalah jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda. Massa dapat diukur dengan alat berupa timbangan atau neraca. Jenis-jenis timbangan atau neraca ini cukup banyak, diantaranya adalah neraca pasar, neraca 3 lengan, neraca digital, neraca duduk, dan neraca 2 lengan. Pengukuran besaran berikutnya adalah pengukuran waktu. Alat ukur waktu pada zaman dahulu berupa jam matahari dan jam pasir. Sedangkan pada zaman sekarang, alat ukur waktu yang digunakan telah berkembang dalam bentuk arloji, stopwatch analog, stopwatch digital, dan jam atom. Terakhir, kita bahas tentang pengukuran volume. Pengukuran volume tergantung pada bentuk benda. Untuk benda yang bentuknya teratur, dapat digunakan rumus volume dari benda tersebut. Misalnya, volume kubus sama dengan rusuk dikali rusuk dikali rusuk. Untuk benda yang bentuknya tidak teratur, dapat digunakan gelas ukur dan gelas berpancuran. Lanjut, ada akurasi presisi pada pengukuran.
Akurasi adalah kemampuan alat ukur untuk memberikan hasil pengukuran yang mendekati nilai sebenarnya. Presisi adalah kemampuan alat ukur untuk memberikan hasil pengukuran yang sama pada pengukuran berulang. Menurut BIPM 2019, akurasi dan presisi dapat diukur dengan menggunakan konsep ketidakpastian pengukuran. Ketidakpastian pengukuran dapat disebabkan oleh kesalahan acak atau kesalahan sistematis. Materi yang kedua ada gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang terdiri dari medan listrik dan medan magnet yang berosilasi secara tegak lurus satu sama lain. Menurut James Clerk Maxwell tahun 1864, gelombang elektromagnetik dapat merambat melalui ruang hampa dan memiliki kecepatan yang sama dengan kecepatan cahaya. Maxwell memprediksikan bahwa gelombang elektromagnetik dapat memiliki berbagai frekuensi dan panjang gelombang. Kemudian ada spektrum elektromagnetik. Spektrum elektromagnetik adalah rentang gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi dan panjang gelombang yang berbeda-beda. Menurut Hendrik Hertz tahun 1887, spektrum elektromagnetik meliputi gelombang radio, gelombang mikro, inframerah, cahaya tanpa, ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Hertz membuktikan keberadaan gelombang elektromagnetik melalui eksperimen. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik memiliki sifat-sifat yang unik, seperti kemampuan untuk merambat melalui ruang hampa dan memiliki kecepatan yang konstan. Menurut Albert Einstein tahun 1905, gelombang elektromagnetik juga memiliki sifat partikel yang dikenal sebagai foton. Einstein menjelaskan efek fotolistrik dengan menggunakan konsep foton. Supaya kita lebih paham, kita dapat melihat video berikut. Kebanyakan gelombang elektromagnetik ini malah nggak bisa kita lihat sendiri pakai mata kita. Contohnya, dari matahari juga datang gelombang ultraviolet atau sinar UV yang cukup berbahaya buat kita. Kalau kita kelamaan terpapar sama gelombang UV, bisa-bisa kulit kita kena kanker loh. Nah, jenis-jenis gelombang elektromagnetik yang berbeda ini tergabung dalam sebuah spektrum gelombang elektromagnetik. Yang berbeda dari masing-masing gelombang adalah panjang gelombangnya dan juga frekuensinya. Semakin besar panjang gelombangnya, semakin kecil frekuensinya, dan semakin kecil juga energi yang dia bawa. Di satu sisi spektrum ada gelombang radio yang panjang gelombangnya paling besar. Gelombang ini yang biasa dipakai stasiun radio buat ngirim lagu-lagu hits zaman now. Nah, di sisi spektrum satu lagi ada sinar gamma. Sinar gamma ini frekuensinya tinggi banget. Makanya dia bahaya banget karena jumlah energi di dalamnya super besar. Sinar gamma biasanya muncul dari proses nuklir atau pembelahan inti atom. Tapi, apapun jenis gelombang elektromagnetiknya, mau cahaya tampak, gelombang radio, atau sinar gamma, semuanya bakal merambat dengan kecepatan yang sama, yaitu kecepatan cahaya atau C. Kecepatan rambat ini punya hubungan yang erat banget dengan panjang gelombang dan frekuensinya. Kecepatan cahaya atau C sama dengan panjang gelombang atau lambda dikali frekuensi gelombang atau F. Karena kecepatan cahaya itu konstan, 299.792 km per detik, kita bisa tahu frekuensi gelombang kalau kita tahu panjang gelombangnya, dan berlaku sebaliknya. Contohnya, kalau ada gelombang elektromagnetik dengan frekuensi gelombang 900 MHz, kita bisa hitung panjang gelombangnya. Panjang gelombangnya atau lambda sama dengan kecepatan cahaya atau C dibagi frekuensinya yaitu 900 MHz, sama dengan 33,3 cm. Selanjutnya ada klasifikasi gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik dapat diklasifikasikan berdasarkan frekuensi dan panjang gelombangnya. Klasifikasi gelombang elektromagnetik adalah sebagai berikut. Yang pertama ada gelombang radio, memiliki frekuensi rendah dan panjang gelombang panjang. Yang kedua ada gelombang mikro, memiliki frekuensi sedang dan panjang gelombang sedang. Yang ketiga ada inframerah, memiliki frekuensi sedang dan panjang gelombang sedang. Yang keempat ada
cahaya tampak, memiliki frekuensi yang dapat dilihat oleh mata manusia. Yang kelima ada ultraviolet, memiliki frekuensi tinggi dan panjang gelombang pendek. Yang keenam ada sinar X, memiliki frekuensi sangat tinggi dan panjang gelombang sangat pendek. Yang ketujuh ada sinar gamma, memiliki frekuensi sangat tinggi dan panjang gelombang sangat pendek. Selanjutnya kita masuk materi yang ketiga, yaitu radioterapi. Radioterapi merupakan salah satu modalitas utama dalam pengobatan kanker yang menggunakan radiasi untuk menghancurkan sel-sel ganas. Di Indonesia, radioterapi telah berkembang sejak tahun 1927 dan kini menjadi bagian penting dalam tata laksana kanker di berbagai rumah sakit rujukan. Prinsip kerja alat radioterapi. Yang pertama, radioterapi bekerja dengan memanfaatkan radiasi pengion seperti sinar X atau sinar gamma untuk menghancurkan sel kanker. Alat utama yang digunakan adalah LINAC yang menghasilkan bekas radiasi berenergi tinggi dan diarahkan secara presisi ke area tumor. LINAC menggunakan gelombang mikro untuk mempercepat elektron yang kemudian diarahkan ke target melalui sistem kolimator. Proses ini menghasilkan bekas radiasi yang fokus dan monokromatis, memungkinkan penetrasi yang dalam dan akurat ke jaringan tubuh. Selanjutnya ada cara kerja utama alat radioterapi. Yang pertama, target dan penghancuran DNA. Radioterapi bekerja dengan mengarahkan sinar pengion seperti sinar X ke pertumbuhan sel kanker. Energi dari sinar ini akan merusak materi genetik DNA sel kanker, mencegahnya untuk membelah dan tumbuh, yang akhirnya menyebabkan kematian sel. Yang kedua ada dosis yang tepat. Dokter akan merencanakan pengobatan dengan menyesuaikan dosis radiasi dan bentuk lapangan penyiaran agar sesuai dengan bentuk tumor, serta meminimalkan kerusakan pada jaringan normal di sekitarnya. Yang ketiga, jenis radioterapi. Ada radio eksternal, menggunakan mesin seperti linear accelerator atau LINAC yang berada di luar tubuh pasien untuk memancarkan sinar. Yang kedua ada radiasi internal atau brachytherapy. Radiasi diberikan dari dalam tubuh baik melalui suntikan, diminum atau pemasangan aplikator langsung ke organ yang terkena kanker. Prosedur penggunaan alat radioterapi. Prosedur radioterapi dimulai dengan tahap simulasi, pelaksanaan, dan perencanaan. Pasien menjalani pemindahan CT atau MRI untuk menentukan lokasi ukuran tumor. Data ini digunakan dalam sistem Treatment Planning System atau TPS untuk merancang distribusi dosis yang optimal. Sesi terapi radiasi dilakukan menggunakan mesin khusus yang mengarahkan radiasi ke tumor tanpa rasa sakit setelah pasien diatur dalam posisi yang tepat. Yang terakhir ada proteksi radiasi dalam alat radioterapi. Prinsip kerja alat radioterapi adalah menggunakan radiasi berenergi tinggi atau sinar X atau partikel lain untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan sel kanker dengan merusak materi genetik atau DNA sel tersebut. Tujuannya adalah untuk mematikan sel kanker agar tidak bertambah banyak atau mati, sementara sel normal memiliki kemampuan untuk memulihkan diri dari efek radiasi. Menurut Sekarutami 2018, terdapat 3 prinsip utama proteksi radiasi. Yang pertama ada justifikasi. Penggunaan radiasi harus memberikan manfaat yang lebih besar daripada risikonya. Yang kedua ada limitasi dosis. Dosis radiasi untuk tenaga medis dan lingkungan harus dijaga di bawah ambang batas aman. Optimisasi atau ALARA. Paparan radiasi harus seminimal mungkin, tetapi tetap efektif untuk pengobatan. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.